Teman-teman yang akan menunaikan ibadah haji, tapi masih bingung mengenai alas kaki yang harus dibawa? Sini-sini, tonton video ini sampai selesai. Pada episode ini, aku akan bahas tentang sepatu dan sendal yang aman dan nyaman dipakai pada saat pelaksanaan ibadah haji, sehingga tidak mengganggu kelancaran dan kekhusyukan beribadah di sana nantinya. Insya Allah. Stay tune ya! Sebelumnya, jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share video ini kepada teman-teman kamu yang membutuhkan. Untuk yang sudah subscribe dan menonton hingga akhir, aku ucapkan terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para calon tamu Allah yang berbahagia, selamat datang di channel aku ini lagi ya. Seperti yang sudah aku sampaikan di awal tadi, maka pada episode ini kita akan bahas mengenai hal yang sering ditanyakan oleh jamaah calon haji, yaitu mengenai alas kaki yang rekomen dipakai selama perjalanan ibadah haji. Di sini aku akan coba bahas sesuai dengan pengalaman aku dan juga pengalaman dari beberapa teman. Baiklah, langsung saja kita bahas. Untuk masalah alas kaki, aku sangat sepakat kalau jamaah calon haji harus mempersiapkannya dengan baik mulai dari tanah air sebelum berangkat ke tanah suci. Kenapa? Karena sebagian besar aktivitas jamaah haji di tanah suci dilakukan dengan berjalan kaki, baik pada waktu prosesi puncak haji di Arafah, Musdalifah, Mina, maupun kegiatan sehari-hari di kota Mekah dan Madinah. Ditambah dengan faktor cuaca di tanah suci yang sangat panas, sehingga dapat mengakibatkan kulit kita menjadi sangat sensitif, kering, gampang lecet, melepuh, mengelupas, dan lain-lain. Maka dari itu, masing-masing calon haji diharapkan mengenakan alas kaki yang berkualitas bagus untuk menunjang aktivitas selama di sana. Tanpa melebih-lebihkan cerita, masalah dari alas kaki yang tidak sesuai cukup banyak aku lihat selama berada di tanah suci, terutama jamaah haji pria ini, termasuk suami aku sendiri, di mana akibatnya adalah kakinya lecet-lecet hingga melepuh, yang tentu saja menimbulkan ketidaknyamanan dalam melakukan aktivitas ibadah. Teman-teman calon tamu Allah yang akan berangkat tahun ini, jangan sampai mengalaminya ya. Pertanyaan pertama yang ingin aku jawab adalah, lebih baik mana? Bawa sepatu atau sendal? Maka jawabannya adalah keduanya. Teman-teman harus membawa keduanya, karena dua-duanya diperlukan. Kalau aku dulu, aku membawa 2 sepatu dan 1 sandal jepit. 1 sepatu dipakai pada hari keberangkatan dari tanah air, dan 1 sepatu lagi dimasukkan ke koper bagasi untuk cadangan. Sendal jepit aku masukkan di koper kabin karena akan diperlukan saat masuk asrama haji. Kenapa harus membawa alas kaki cadangan dari tanah air? Bukankah bisa saja nanti membelinya di tanah suci seandainya tiba-tiba butuh? Nah, jawabannya berhubungan dengan kapan kita harus mempersiapkan alas kaki yang hendak dibawa. Jadi, tidak seperti pakaian, sepatu dan sendal yang akan kita pakai selama kegiatan di tanah suci, sebaiknya adalah yang sudah terbiasa di kaki kita. Jangan memakai sepatu yang baru pertama kali dipakai, karena biasanya sepatu yang masih baru perlu penyesuaian dahulu selama beberapa waktu sampai terasa pas dan nyaman dipakai. Bila berkeinginan menggunakan sepatu atau sendal baru, belilah 1 atau 2 bulan sebelum berangkat, dan sering-sering dipakai selama masih di tanah air, sehingga sepatu tersebut sudah menyesuaikan dengan kaki kita. Bila teman-teman sudah memiliki sepatu yang nyaman dipakai selama ini, justru hal itu lebih baik dan akan lebih aman untuk dibawa. Jadi karena itulah,
Untuk menghindari terjadinya masalah di kaki akibat mengenakan sepatu yang baru pertama kali dipakai, sebaiknya teman-teman membawa sepatu cadangan yang sudah biasa dipakai dari tanah air. Pertanyaan selanjutnya adalah, model sepatu seperti apa yang aman dan nyaman? Jawabannya menurut aku adalah 1. Modelnya simple. Lebih baik yang tidak perlu diikat pakai tali sepatu bila akan memakainya, karena kurang praktis ketika akan keluar masuk masjid yang sering berdesakan di pintu masuk. Teman-teman bisa cari yang modelnya slip-on atau yang tinggal disorongkan saja ketika akan dipakai, atau yang menggunakan perekat berbahan velcro atau magnet. Ini saran saja ya. Bila teman-teman lebih nyaman karena sudah terbiasa mengikat tali sepatu dengan cepat dan tali sepatunya tidak sering lepas, boleh-boleh saja memakainya. 2. Bahannya ringan, kuat, dan berpori. 3. Untuk jamaah calon haji pria, harus mempersiapkan sendal khusus untuk saat berihram, karena adanya ketentuan yang harus ditaati, yaitu modelnya tidak boleh menutup mata kaki dan tumit. Nah, itu dia model sepatu yang menurut aku cocok. Pertanyaan selanjutnya adalah, untuk prosesi puncak haji di Armusna, lebih baik memakai sendal atau sepatu? Maka jawaban aku adalah, untuk jamaah wanita, karena tidak adanya aturan khusus dalam pemakaian alas kaki, jadi bisa memakai sepatu atau sepatu sendal. Aku menyarankan untuk tidak memakai sendal jepit ya. Kenapa? Alasannya adalah karena pemakaian sendal jepit dalam perjalanan jauh di bawah terik matahari sangat berisiko menimbulkan lecet atau luka di kaki. Selain itu, memakai sendal jepit ketika berjalan dalam rombongan yang padat bisa berisiko sendalnya gampang putus karena kaki kita sering terinjak jamaah lain, sehingga akan merepotkan nantinya. Untuk jamaah haji pria, karena ada aturan khusus mengenai alas kaki, maka hanya ada pilihan memakai sepatu sendal tali ya. Dan tetap, seperti juga jamaah haji wanita, jamaah haji pria tidak disarankan untuk memakai sendal jepit, dengan alasan yang sama. Oke, sepakat ya teman-teman? Lanjut pertanyaan berikut adalah, kasih rekomendasi sepatu dan sendalnya dong kak. Ini yang agak sulit ya, karena tidak disponsori. Tetapi baiklah, aku akan coba share di sini beberapa model yang banyak dipakai teman-teman selama haji dulu, termasuk yang aku dan suamiku pakai. Aku membawa sepatu sneakers dengan model seperti ini, dan sepatu sendal tali seperti ini, dan satu sendal jepit biasa. Sebagai informasi saja, sneakers ini adalah sepatu yang sudah lama aku pakai untuk sehari-hari. Makanya aku memutuskan untuk membawa sepatu yang ini. Sepatu sneakers aku pakai saat perjalanan keberangkatan dan kepulangan, karena berada di pesawat sebaiknya menggunakan sepatu agar kaki tetap hangat. Selama berada di tanah suci, aku bergantian saja memakai antara keduanya. Saran aku untuk jamaah haji wanita, khusus pada prosesi puncak haji, terutama bila teman-teman berencana melakukannya dengan berjalan kaki full, lebih baik memakai sepatu yang tertutup dibandingkan model sepatu sendal bertali. Karena debu-debu halus di jalan yang kita lalui itu bisa masuk ke dalam kaos kaki, dan itu cukup mengganggu dan lama-lama bisa membuat kulit kaki lecet juga. Akan tetapi, bila teman-teman merasa sepatu sendal lebih nyaman, silahkan memakainya ya. Untuk teman-teman yang biasa memakai sepatu sneakers jenis lain atau biasa memakai yang jenis sepatu kets atau sepatu olahraga, itu juga bisa banget untuk dibawa. Saat ini sangat banyak model dijual di pasaran. Saran aku beli di toko offline karena bisa langsung dicoba di kaki. Sedangkan untuk jamaah calon haji pria, saran sepatunya adalah wajib membawa satu sepatu sendal untuk ihram atau sendal gunung, dan untuk cadangannya bisa membawa satu sepatu sneakers atau kets untuk ke masjid, santai, city tour, atau jalan-jalan di sekitar masjid. Demikian ya teman-teman. Kemudian ada satu hal lagi yang perlu aku sampaikan, yaitu
Semua jamaah calon haji, baik pria dan wanita, sangat dianjurkan untuk merawat kakinya sebelum berangkat ke Tanah Suci dengan rutin mengoleskan krim pelembab di kaki, minimal 2 minggu sebelum hari keberangkatan. Hal ini bertujuan agar kondisi kaki kita sehat dan siap untuk melakukan rangkaian ibadah haji yang sangat banyak berjalan kakinya ini. Dan terakhir, saran dari aku juga, tanpa bermaksud menggurui, belilah sepatu yang cocok di kaki dan berkualitas tinggi. Bila dananya sedikit atau pas-pasan, pertimbangkanlah untuk lebih memilih membeli sepatu yang bagus ketimbang membeli baju. Nah, demikian ya teman-teman pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.